Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu di session yang kedua ya, untuk belajar tentang ilmu nahu. Kemarin disampaikan sudah sampai ke namanya ke bagian kalam ya. Kemarin bahwa kalam itu bisa terbagi, bisa dibaca 3 kali ya. Kapnya bisa dibaca al-kalamu, bisa dibaca al-kilamu, dan juga bisa dibaca al-kulamu ya. Kemarin kalam. Terus kemarin juga bismillah, ikut kemarin bisa dibaca 9. Yang 7 bisa dibaca dan yang 2 tidak bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga dibaca yang tidak boleh itu Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalam itu? Al-kalamu huwa, kalau di matanya ya, al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bilwad'i. Kalam itu yang pertama lafad ya. Nah, kita sampai pada pembahasan lafad. Lafad itu apa? Ketika kita biasa mendengar dalam kalimat Arab itu lafad. Nah, lafad itu jinsun fitarif, makolis tamala atarif wala arbati umur. Lafad itu satu bentuk dalam ma'rifat dan menghimpun pada 4 unsur. Yang pertama al-lafdu, yang kedua at-tarkib, yang ketiga al-ifadah, yang keempat al-wadi. Nah, nanti lafad itu apa? Nanti ada di depan. Paharaja al-abdu hafsatu umur. Ya, yang tidak termasuk lafad, yang pertama al-kitabah, tulisan. Tulisan itu tidak termasuk lafad. Atau al-isyarah. Isyarah itu juga tidak termasuk lafad. Termasuk nanti di modul 2 kita akan menjelaskan tentang isim isyarah yang menunjukkan laki-laki dan perempuan nanti ya. Al-ismul isyarah wa tazkir wa ta'nis. Isim isyarah, isim petunjuk juga yang menunjukkan laki-laki juga perempuan. Nah, isyarah itu tidak termasuk lafad. Wal aqdu, tali temali, wan nasbu, atau apa yang ditancapkan, walisanul hal, tingkah ya. Nah, semuanya itu fa inna laysat kalaman inda nuhat, menurut ulama ahli nahwu itu tidak termasuk kalam. Nah, selanjutnya wa huwa jabil murakab syai'an. Tidak termasuk murakab juga 2. Murakab itu ngarangkep berdempetan. Yang tidak termasuk itu yang pertama al-mufrad. Secara lafaz, contoh seperti lafaz Zaidun, Amrun, Bakrun, Khalidun, itu tidak termasuk murakab, tidak merangkap. Sudah kelihatan dari unsur kalimat itu tidak berdampingan. Nah, yang kedua yang tidak termasuk murakab itu adadul masrudah, bilangannya wahidun, isnanin, salah satu, arbaun. Nantilah lebih jelasnya ke depan. Terus al-abdu al-murakabu al-mufid wa kharaja bil mufid. Mufid itu memberikan manfaat, memberikan faidah. Keluar tidak termasuk mufid. Yang tidak termasuk mufid ada 4. Yang pertama al-murakabul idofi, seperti lafaz Abdullah. Nah, Abdullah qabla ja'ahu alaman, ketika lafaz Abdullah tidak dijadikan nama, maka itu tidak termasuk murakab, tapi bahwa mufradun, Abdullah satu orang. Yang kedua yang tidak termasuk juga al-murakabul majazi, seperti ba'labaka. Tidak termasuk juga al-murakabut takhidi, al-hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara. Yang keempat al-murakabul isnadi, merangkap tapi hanya disenderkan, contoh inkoma zaidun. Nah, semuanya itu fa inna laysatu sama kalaman, tidak bisa disebut kalam. Jadi nanti
kalam itu apa? Ketika ada lapad, ketika memenuhi unsur lapad, memenuhi unsur murokab, memenuhi unsur mufid, dan juga memenuhi unsur wadnya. Nah, waharaja bil wad'i, yakni al-arabi al-kalamat tarki watakrur. Nah, semuanya ketika kalam itu tidak berunsur Arab, maka ketika perkataan itu tidak berunsur Arab, maka tidak termasuk kalam menurut ulama ahli nahu. Contoh seperti obrolan orang-orang yang sedang tidur, orang-orang yang lupa, orang-orang yang gila. Nah, wa yarujuk ala musyahi wa kalamu naim wa majaru ala lisani mala yasidu wa muhakatu ba'du tuyur fa inna la tusama kalaman. Omongan walaupun memang berbentuk bicara, tapi dari orang yang lupa, yang ngigo lah gitu, atau yang yang sedang tidur kan suka ada yang ngigo tuh, itu menurut ahli nahwu tidak termasuk kalam. Waman jaro ala lisani malayak siduhu, atau ngobrol yang tidak dipikir dulu gitu, layak siduhu. Wamuhakatu badu tuyur, atau suara-suara burung. Fa innaha la tusama kalaman. Jadi kategori yang termasuk kalam dalam ilmu nahwu itu ketika nanti memenuhi unsur lapad, memenuhi unsur murokab, memenuhi unsur mufid, dan wadi ada bahasa Arabnya. Nah, ketika orang tidur, suara-suara burung itu tidak termasuk kalam menurut ulama ahli nahwu. Wa hadal hilafu mabniun ala hilafi al-qawa dilatal kalam. Wa huwa anna dilalatal kalam, menunjukkan ketika bahasa omongan Arab itu ingin masuk ataupun kategori yang termasuk daripada kalam itu, yang pertama adalah wad'iyah, di mana anal wadi wad'un zaidun qaimun. Seperti kata zaidun qaimun itu termasuk kalam karena menunjukkan liadullah ala thubutil qiyamil zaid, karena itu menunjukkan bahwa zaid itu sedang berdiri dan itu memenuhi unsur. Tadi kan unsurnya ketika disebut kalam itu harus lapad murokab mufid. Kalau dilihat zaidun qaimun, lapad bukan lapad, murokab, berdampingan nggak? Berdampingan antara lapad zaidun dengan qaimun. Mufidun, memberi faidah. Ada faidah dan tamatan yasunu sukutu minal mutakalimi wasami alaihi, nanti di depan ada. Jadi lapad zaidun qaimun itu bisa termasuk kalam, kalamnya kalam wad'iyah. Au akliyah, di mana sebut al-qiyam fuhima minal akli, atau ketika dikatakan zaid, ketika dikatakan ada yang berbicara zaidun qaimun, itu menunjukkan subuh al-qiyam fuhima minal akli, bisa dipahami dengan pemikiran kita bahwa zaid itu sedang berdiri. Nah, fa in qulna bil awal huwa anna dilalatal kalami wadiyatun fayub siru al-wadi bil wadi arabi. Nah, jadi menentukan bahwa zaidun qaimun itu, bahwa si zaid itu sedang berdiri, dan bisa dipahami memang betul apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksud daripada orang yang berbicara itu, menunjukkan bahwa zaid itu sedang berdiri. Nah, kembali ke awal tadi bahwa kalam itu yang pertama harus lafad. Apa itu lapad? Lapad mempunyai dua makna ya. Ini walabdulahu makniyani, mempunyai dua makna, dua arti. Ada arti menurut bahasa, ada arti menurut istilah. Apa menurut bahasa? At-tarhu wa romyu, melempar. Lafadu tiroh ad-daqiqah wa lafadu fulanun an-nawah idza roma, jadi melempar. Nah, itu lapad menurut lugat. Kalau menurut istilah, nah ini as-sautu al-mustamilu ala badi hurufil hijaiyah, kata suara yang di dalamnya ada sebagian huruf Arab, itu disebut lafad. Huruf hijaiyah itu yang mana? Allati awal wa al-alif wal akhiru ha al-ya. Nah, huruf hijaiyah itu kan yang diawali dengan alif, yang diakhiri dengan ya. Contoh seperti lafad zaidun. Nah, zaidun itu adalah suara
al-mustamil ala badil hurufil hijaiyah, yang di dalamnya ada sebagian huruf hijaiyah. Di sini kan ada za, ada iya, dan juga ada dal. Nah, ini sah. Fa innahu lafdun, itu sah disebut lapad. Kenapa lapad zaidun bisa disebut lafad? Li'annahu sautun. Sebab itu adalah satu suara mustamilun ala ba'dil huruf, yang di dalamnya ada sebagian huruf hijaiyah. Nah, ini wahi apa? Zai, iya, dan juga dal. Nah, maka lapad zaidun itu sah disebut lapad menurut istilah dan yang dimaksud oleh ulama ahli nahu. Nah, yang kedua, kalam itu harus mengandung unsur murokab. Ma'khudun minat tarkib, diambil dari kata tarkib. Juga sama mempunyai dua kategori. Yang pertama menurut lugot, yang kedua nanti menurut istilah. Menurut lugot, menurut bahasa, murokab itu apa? Wad'u syai'in ala syai'in sawaun kana ala jihati subut amla. Jadi menyimpan sesuatu di atas sesuatu, menyimpan pensil di atas buku, itu murokab. Sawaun kana ala jihati subut. Nah, seperti baik itu jihad subut, menempel ya, menyimpan pulpen di atas buku, jadi menempel antara pulpen dengan buku. Amla atau tidak subut, tidak tetap. Contoh, genteng di atas keramik, genteng di atas keramik. Nah, itu murokab. Fakulu bina intarkibun wala aksun wasaun kana bainahuma munasibah aula. Tadi itu menurut apa? Menurut lugat. Fabainahuma al-umum wal khusus al mutlaq faqulu talibin takibun wala aksun. Atau menurut istilahnya mataro kabamin kalimat ini pak syaro, dua kalimat yang berdampingan atau lebih banyak, itu murokab. Nah, ketika satu unsur kalimat berbentuk lapad atau murokab, itu bisa disebut kalam. Yang ketiga, yang harus terpenuhi bisa disebut kalam itu harus mufid. Lapad mufid diambil dari mana? Ma'khudun minal faidi, berfaidah. Berfaidah itu apa? Istihdatsul mali wal khair. Kalau menurut istilah mayakunu asya'in bihi ahsanu halan minu bi ghairihi. Jadi apa namanya? Ketika ada penjelasan, ketika ada kata-kata Arab itu sudah dikatakan, maka tidak timbul pertanyaan lagi. Contoh seperti tadi, Zaidun qaimun, itu sudah mufid karena sudah ada mubtada dan sudah ada khobar. Ketika diobrolkan Zaidun qaimun, maka tidak akan ada pertanyaan lagi karena kata-kata Zaidun qaimun itu sudah menjelaskan bahwa si Zaid itu berdiri ma'afada faidatan tamatan yasunu sukutu minal mutakalimi wasami alaiha. Nah, jadi tidak akan menimbulkan pertanyaan berikutnya karena sudah memberikan penjelasan kepada orang yang mendengarkan. Itu disebut dengan mufid. Nah, bil wad'i yang keempat, syaratnya itu adalah ketika bisa disebut kalam itu wad'i. Nah, wad'i juga mempunyai dua mempunyai dua makna. Yang pertama menurut lugat, al-wiladah, melahirkan. Wadu atil mar'ah. Nah, kata-kata wadu itu bermakna wiladah. Wadu atil mar'ah, perempuan itu melahirkan. Wadu atil mar'ah tu ida waladat. Wa yutlaku ala iskot aqulu wadu tu adain ala fulan. Itu juga bisa diartikan al iskot, selesai lah. Wa wadu tu adain ala fulan, membayar, menyelesaikan pembayaran utang. Jadi maknanya bisa beda-beda. Kalau menurut istilahnya ini ja'lul lafdi dalilan ala maknan, menjadikan lapad menunjukkan untuk arti. Seperti ketika dikatakan Zaid. Zaid itu apa? Datun musyakhasatun al musamma bi Zaid. Ketika berbicara Zaidun, oh namanya Zaid. Siapa Zaid itu? Zaid itu adalah datun musyakhasatun al musamma bi Zaid. Jadi Zaid itu adalah bentuk manusia yang mana manusia itu dikasih nama Zaid. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kan mempunyai nama. Contoh, pensil. Apa itu pensil? Datun musyakhasatun al musamma bi pensil. Sepatu, apa itu sepatu? Datun musyakhasatun al musamma bi sepatu. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya. Jadi sesuatu yang menunjukkan pada dat yang memang bentuknya itu asli seperti itu. Nah, jadi kembali ke awal bahwa yang dinamakan kalam itu ketika mengandung unsur lapad, murokab,
mufid, dan juga wado, seperti lafad Zaidun Qaimun. Nah, lafad Zaidun Qaimun itu adalah sudah lafad karena sudah mengandung unsur huruf hijaiyah murokab. Ada dua kalimat yang berdampingan, lafad Zaidun dengan Qaimun. Mufid memberikan kejelasan. Nah, lafaz Zaidun Qaimun itu menyatakan bahwa Zaid itu berdiri. Nah, itu ya. Jadi unsur kalam itu atau disebut kalam itu al-lafdu, al-murakabu, al-mufidu, bil wadi. Oke, itu disebut dengan apa? Bisa disebut dengan kalam. Jadi sekali lagi kalam itu adalah ketika satu kalimat mengandung 4 unsur. Ada lapadnya, ada murokabnya, ada mufid, dan juga al-wadu. Beda lagi ketika ada satu kalimat tapi tidak mengandung pada unsur yang keempat. Tidak ada salah satunya. Contoh, in koma zaidun. In koma zaidun. Kalau Zaid berdiri, nah itu kalau dilihat dari unsurnya, yang pertama kan lafad. Lafad bukan in koma zaidun, lafad. Karena tadi kan lafad itu mengandung salah satu dari huruf hijaiyah. In koma zaidun. Merokab enggak? Merokab. Lafad in, lafad koma, lafad zaidun. Mufid. Mufid enggak? Nah, tidak mufid. Kalau mufid itu kan memberikan pemahaman. Kalau in koma zaidun itu kan pertanyaan. Nah, kalau umpamanya masih dalam pertanyaan tidak ada jawabannya, itu tidak mufid. Berarti lafad in koma zaidun itu tidak bisa disebut kalam karena tidak mufid. Walaupun lafad dan juga merokab. Nah, tadi mufid itu jauhnya kalau mubtada sudah ada khobarnya, fiil ada fa'ilnya, syarat ada jawabannya. Nah, nanti lebih jauh dijelaskan di bab selanjutnya. Oke, itu ya untuk apa namanya penjelasan tentang kategori daripada apa itu yang disebut dengan kalam. Oke, sebelum lanjut ada yang ditanyakan sekitar itu. Silakan teman-teman interaktif aja nggak apa-apa. Untuk apa namanya tentang pembahasan kalam ya. Sebelum nanti pembagian kalam. Silakan, tentang kalam sudah paham semuanya. Jadi yang disebut kategori kalam itu ketika mengandung 4 unsur. Ada lafadznya, ada murokabnya, ada mufidnya, ada wadoknya. Ada wadoknya itu bisa disebut kalam. Dan juga kalau karena kan dalam pembagian itu ada kalam, ada kalim, ada kalimah, ada kaul. Ada kalam, ada kalim, ada kalimah, dan juga ada kaul. Ini di sini nanti bentar. Bagiannya ini ya. Nah, teman-temannya itu nah, ada kalam, ada kalam nih tadi yang di apa namanya yang dijelaskan. Juga ada kalim, ada kalimah, juga ada kaul. Nah, kalam itu apa? Yang mengandung unsur lafad, murokab, mufid, dan wado. Kalau kalim yang mengandung isim, fiil, Arab. Kalau kalimah salah satu dari kalim. Kalau kau obrolan kalam, contoh tadi seperti
yang dikatakan lapad Zaidun imun ya. Tulisan aja ya, Zaidun Zaidun imun, atau ada itunya ya, bisa notnya ya. Oh iya, nah ini nih seperti lapad ada saya. Nah ini Zaidun ko, duh jeleknya, orang Tasik hadir. Zaidun imun ya, itu seperti apa namanya, eh, kalam apa namanya, kalam Zaidun imun. Nah kalau kalim nanti ketika dalam satu perkataan itu ada isim, ada fiil, ada harap. Contoh in koma, in koma in koma Zaidun. In harap ini, koma fiil, Zaidun isim. Nah, ketika dalam satu bentuk kata ada isim, ada fiil, ada harap, maka disebutnya kalim. Nah, kalau kalimah adalah salah satu dari kalim, salah satunya. Tadi kan kalim ada tiga nih, ada ketika yang mengandung isim, fiil, harap. Ketika diambil salah satunya, pokoknya isimnya aja, Zaidun doang umpamanya. Nah, itu namanya kalimah. Ataupun koma doang, lapat koma doang, atau doroba doang, maka itu disebutnya dengan kalimah. Kalau in doang, harap, maka itu disebutnya dengan kalimah. Jadi ada kalam, ada kalim, ada kalimah, ada kaul. Kalau itu obrolan. Jadi semua kalam bisa disebut kaul, semua kalim disebut kaul, semua kalimah bisa disebut kaul. Kalam, kalim, kalimah. Ya, apa namanya? Nanti pembahasan isim fiil harap itu nanti di depan ada penjelasannya. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sana. Apa namanya, sampai pembagian isim fiil harap. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Boleh dibuka modulnya halaman bab 2 ya. Nah, kata tunjuk dan jenis kelamin pada benda. Ini juga nanti di apa namanya, di eh, kitab ini nanti ada penjelasan ataupun disebut dengan ismul isyarah wa tazkir wa ta'nis. Kata tunjuk yang menunjukkan bahwa apakah kalimah itu muzakar atau muannas, yang menunjukkan laki-laki ataupun menunjukkan perempuan. Nah, sebetulnya ketika kita ingin mengetahui apakah itu termasuk kalimah atau bukan, kalam atau bukan, nah kita memahami dari dasar yang tadi bahwa tulisan Arab itu termasuk yang tadi ya, kalam, kalim, kalimah ataupun kaol. Nah, setelah kita mengetahui itu, nanti kita bisa menunjukkan tandanya yang termasuk daripada laki-laki itu apa, yang termasuk daripada eh, yang termasuk kalimah yang menunjukkan perempuan itu apa. Nah, untuk menunjukkannya itu ditunjukkan dengan isim isyarah. Nah, di sini tadi dibaca bahwa pembelajaran ini bertujuan bahwa nanti mahasiswa mengetahui bahwa eh, setelah mengetahui bahwa kalimah itu laki-laki atau muannas, bisa dimasuki dengan isim isyarat. Nah, di sini apa isim isyarat itu? Kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, baik orang ataupun benda-benda. Biasanya kalau dalam kalimat Arab itu ditunjukkan dengan kata hadza, ini nih, ataupun dengan hadhihi. Kalau hadza menunjukkan laki-laki, kalau hadhihi menunjukkan perempuan. Bedanya apa? Mudah. Kalau tidak ada haknya, nanti di halaman berikutnya. Nah,
Nah ini selanjutnya. Nah, nah ini nih halaman kalimat ini nih. Kalau namanya tidak ada hak, nah, seperti lapad ini ada, ini menunjukkan laki-laki. Kalau ada hak di ujung, ada di ujungnya ada ini nih. Nah, maka ini menunjukkan perempuan. Ataupun dalika dengan tilka. Nanti ke depan ada bagaimana seperti apa yang bisa ditunjukkan. Nah, ini apa namanya? Tadkir dan taknis. Tadkir itu untuk laki-laki dan taknis itu untuk perempuan. Kalimah apakah ini menunjukkan laki-laki ataupun kalimah menunjukkan perempuan. Contoh ini nih. Nah, ini kan sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Contoh seperti ini. Tolibun kan tidak ada haknya di ujung. Maka laki-laki. Mudarisun tidak ada kan. Toyibun. Muadzofin. Muadzofun. Tidak ada haknya ataupun taknya di ujung. Maka ini menunjukkan laki-laki. Nah, beda dengan ini. Tolibatun. Mudarisatun. Toyibatun. Wazifatun, kan ada taknya tuh di ujung, maka itu menunjukkan perempuan, ya, menunjukkan perempuan. Udah sebetulnya untuk membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Kalau di ujungnya ada tak atau ada ha, maka itu menunjukkan laki-laki. Perempuan. Kalau tidak ada, maka itu menunjukkan laki-laki. Itu mudah saja. Nah, contoh seperti ini nih, di bawahnya ada. Mahaza berarti ini untuk laki-laki ya. Mahaza, haza paslun. Mahaza, haza komisun. Mazalika, zalika masjidun. Mazalika, zalika minbarun. Ini semua contoh yang ada di atas ini menunjukkan untuk laki-laki karena tidak ada haknya. Nah, kalau perempuan mahadihi, hadihi darajatun, mahadihi, hadihi taqiyatun. Nah, tilka jawalatun, tilka sejaratun. Udah ya, kalau untuk membedakan mana yang untuk laki-laki dan juga mana yang untuk perempuan. Tuh, kalau isim isyarahnya hadza laki-laki, kalau untuk perempuan hadihi. Apa dalika laki-laki, tilka perempuan. Tuh contohnya. Udahlah. Terus halaman selanjutnya sama masih contoh. Man hadza ustadun. Ketika nanti di depan ada pertanyaan man hadza, maka jawabannya hadza. Man hadihi, maka jawabannya hadihi. Mazalika, jawabannya zalika. Matilka, tilka. Nah, itu. Nah, di bagian ini juga ada apa namanya? Ada cirinya bagaimana? Tadilah mudahnya mah kalau tidak ada taknya, maka itu laki-laki. Kalau ada taknya, maka itu perempuan. Kecuali kalau memang kata itu untuk perempuan. Walaupun memang tidak ada taknya, tapi kata tersebut menunjukkan perempuan, maka itu muannas. Contoh, Umun, ibu, Mariamun, Zainabun, Zulaikha. Nah, itu bukan haza, tapi hadihi, karena memang jelas bahwa kata itu menunjukkan untuk perempuan. Ataupun sebaliknya, untuk laki-laki tapi ada taknya, seperti Hamzatun, Tolhatun, Warokotun, itu kan kata-kata untuk mudakar. Jadi selain dilihat dari bentuk Arabnya, dilihat juga maknanya, artinya gitu. Artinya. Nah, kalau untuk mengetahui artinya itu tinggal kita banyak-banyaknya memahami mufradat daripada kalimat-kalimat Arab. Jadi jangan terkecoh sebelum kita menentukan bahwa ini itu harus dengan hadza atau dengan hadihi. Nah, sebelum menentukan dengan hadza ataupun hadihi, maka juga harus tahu kata daripada kalimat tersebut. Kalau memang kata tersebut menunjukkan memang jenisnya perempuan,
Walaupun tidak ada taknya, maka diawali dengan hada atau dalika. Nah, itu gampang untuk apa namanya? Jenis laki-laki dan perempuan dan isim isyarah. Bacalah saya berikut dengan bagi tentang nah, contoh hadza Ahmadun, hadza Usmanun, hadhihi Zainabun, hadhihi Fatimatun, hadza Ahmadun wa Usmanun wa hadhihi Zainabun wa Fatimatun. Dalika tolibun, dalika mudarisun, tilka tolibatun, tilka mudarisatun. Nah, ini dibaca ya. Suruhnya kan dibaca, bukan diapa-apain. Bukan suruh dipoto lagi. Nah, ini coba perhatikan kembali dan cermati secara sama semua kata dalam kalimat di atas. Kesemuanya disesuaikan antara kata tujuh isim isyarah dengan yang ditujuk musyar ilaih. Jadi kalau yang menunjukkan isim isyarah, kalau yang ditujuknya namanya adalah musyar ilaih. Nah, hada dengan hadhihi digunakan untuk menunjukkan orang, benda berjenis laki-laki, tadi udah ya dibalik diulang-ulang. Kalau hada dan dalika itu untuk laki-laki, kalau hadhihi ataupun tilka itu untuk perempuan. Nah, ini misbahun, apa itu? Saburatun, darajatun. Itu nomor dua apa namanya itu? Ya jelas. Nanti lo dilihat di buku lebih jelasnya. Kolamun, maktabun, daftarun, babun, ainun, rihlun. Nah, nanti tinggal di apa namanya? Disesuaikan dengan jawaban yang ada di situ. Lampu, dinding, pena, meja dan seterusnya. Ini contoh. Misbahun sebelumnya itu apa? Hadza atau hadihi gitu. Uh, nafidatun. Hadza atau hadihi. Pilihlah kata yang tepat pada kolom sebelah kiri untuk melengkapi kalimat berikut. Nomor satu, awalnya pakai hada atau apa namanya? Hada misbahun. Tinggal disesuaikan dengan jawaban yang ada di sebelah kiri. Oke. Nah, ini tinggal nyambung-nyambungin. Nah, sebelum disambungin, dilihat dulu artinya ya tadi. Seperti apa namanya? Tolibun artinya apa? Tolibatun artinya apa? Madrasatun artinya apa? Tilmidun artinya apa? Nah, setelah mengetahui daripada arti daripada kata-kata ini, jangan sampai nanti terkecoh. Umpamanya ya, umpamanya seperti tadi tolhatun. Tolhatun itu kan untuk laki-laki, jangan sampai walaupun memang ada taknya, tolhatun diawali dengan hadhihi ataupun dengan tilka, itu salah. Tapi hada tolhatun karena itu menunjukkan untuk laki-laki. Jadi jangan diisi sekarang, kalau diisi sekarang nanti enggak itu atau nanti mahasiswanya. Nah, ini selanjutnya mah tinggal apa namanya? Tinggal ngisi materi-materi apa menyambungkan aja pakai hada atau hadihi atau apa ya. Gampang lah, mudah. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Karena di sini hujan lebat ya. Kalau suaranya umpamanya kurang jelas atau bagaimana? Enggak, teman-teman? Ada pertanyaan? Tapi mudah-mudahan mah nggak ada pertanyaan. Untuk materi yang kurang paham atau bagaimana nanti bisa di grup ya. Bisa di grup bertanya tentang masalah ini. Tadi yang di kitab itu masalah kalam, bahwa kalam itu mengandung 4 unsur, ada lapatnya, ada murokabnya, ada mufidnya, ada wadoknya. Lapad menurut bobot apa, lapad menurut istilah apa, murokab menurut bobot apa, menurut istilah apa, mufid menurut bobot apa, menurut istilah mana apa, terus wadok juga seperti apa. Dan dalam unsur Arab itu ada kalam, ada kalim, ada kalimah, ada kalam, ada kalim, ada kalimah, ada kaul. Kalam itu apa, kalim itu apa, kalimah itu apa, dan kaul itu apa. Nah, untuk memahami nanti kalimat-kalimat Arab itu, dasar-dasar itu harus dipahami supaya bisa membedakan
mana yang kalam, mana yang kalim, mana yang kalimah, dan juga mana yang kaol, supaya nanti ketika membaca kalimat-kalimat Arab itu tidak tidak salah gitu. Karena eh, Arab itu kan harus betul-betul, karena dengan ilmu nahu itu harus betul harkatnya. Ya, ana ziyadatul binata dulu ala ziyadatil makna kan gitu. Beda satu huruf aja atau beda harokat saja di kalau dalam kalimat Arab itu bisa mempengaruhi arti dan tujuan daripada kalimat yang kita maksud. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, apa namanya, kita tutup saja ya untuk pertemuan kali ini. Karena apa namanya, hujan. Ya. Kalau yang tidak ikut bolehlah dilihat nanti rekamannya daripada ini, dan mudah-mudahan nanti paham semuanya, ataupun sesuatu yang tidak paham bisa ditanyakan di grup ya, biar nanti teman-teman tahu semua dan jawabannya seperti apa. Oke, kalau tidak ada itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hari ini. Kurang lebih setengah jam menjadi tempat kita belajar dalam memahami kalimat-kalimat Arab, dan menjadi awal untuk memahami kita daripada apa yang kita maksud. Error. Oke, itu saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.